Ini orang nggak bisa berdiri karena tidak menghormati kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Asyraqal. Ini orang nggak berdiri sampai beberapa tahun, nggak jalan yang esok, jalan yang lumpuh nggak bisa. Satu malam ada satu orang wali bin auliyaillah, dia berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Di hadapan Nabi dia lagi salam kepada Nabi, ada orang di sampingnya bencinya luar biasa. Ini orang kelewatan, lagi baca maulid, bukunya ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau udah begini kan namanya uni. Ustadz Ahmad Fauzan tadi sudah ngeluarin ilmu banyak luar biasa. Cukup sudah. Cukup berarti kalau sudah isinya daging, tulang nggak perlu. Betul nggak? Kalau dagingnya udah, tulang nggak perlu. Lihat aja badan begini, tulang doang. Ini kan daging tuh luar biasa, masya Allah. Ustadz Fauzan begitu saya naik langsung dibisikin, Habib lama banget, saya sampai capek. Saya nih datang ke sini juga dikerjain sama beliau. Kemarin lagi acara di Ciawilor ya. Belum lama saya juga di acara di Ciawilor. Saya diculik sama beliau. Habib pokoknya ke rumah saya. Saya datang ke rumahnya, kirain mau ngapain Ustaz? Habib ngobrol ini ngobrol itu. Intinya tanggal 6 saya mau ngadain maulid, Habib wajib datang. Nah lo, saya lihat jadwal, la ilaha illallah, udah ada 2 ini jadwal satu malam. Kalau 3 kan kayak ngejar setoran. Tapi alhamdulillah kebagian. Tapi jujur, imtithalul amar. Saya menjalankan ini karena perintah dari guru kami. Karena beliau adalah guru kami, sahabat dari guru kami, penenang hati kami. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh beliau, perintah beliau, insyaallah sami'na wa ata'na Pak Haji. Amin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tadi kita baca salawat enggak? Baca salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Hati tenang luar biasa. Senang bukan main. Gak ada ketenangan selain di malam ini, gak punya kita. Ini malam hari paling tenang. Yang punya utang lupa sama utangnya. Betul gak? Pulang sampai rumah ingat baik Habib. Tapi alhamdulillah berarti di sini gak bawa urusan dunia. Bawanya apa? Urusan akhirat kita lagi tunggu agar membawa kita sampai ke akhiratnya Allah, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan penuh keridhaan Allah. Tadi kita baca salawat di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Salawat itu dibaca sama setiap hamba kita nih, itu adalah doa. Doa. Salawatnya malaikat itu adalah istighfar, ampunan, ampun. Salawatnya Allah itu adalah rahmah, apa? Kasih sayang Allah. Berarti hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, keluar kita dari tempat ini, kita doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari sini mau nggak mau, suka nggak suka, kita ditumpahin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini acara kayak begini pahalanya kita nggak bakal bisa tahu. Nabi SAW lagi Isra wal Mi'raj.
ngelihat satu malaikat punya tangan 1000, setiap tangan punya jari 1000. Istimewa nggak nih malaikat? Tugasnya apa? Menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Berapa yang turun nggak luput dari hitungannya malaikat tersebut. Saat Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril ditanya sama malaikat itu, "Wahai Jibril, siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril bilang, "Dia adalah Ahmad." Karena di langit Nabi Muhammad dikenal bernama Ahmad. Malaikat kenal, "Ya Rasulullah, alhamdulillah, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah." "Ada apa wahai malaikat Allah?" "Wahai Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung butiran hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak luput hitungan dari hitunganku. Semua termasuk hitungan apapun yang ada dimanapun tidak pernah luput dari hitunganku. Namun ya Rasulullah, sungguh aku tidak dapat menghitung. Tatkala umatmu di dalam satu kelompok, satu majlis, mereka bersolawat kepadamu, aku tidak dapat menghitung curahan rahmat yang Allah turunkan di malam tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad." Coba, senangnya luar biasa. Seandainya nih Bu, Pak, Nabi kan mengabarkan seseorang yang hadir ke dalam majlis ilmu, di dalam disebut nama Allah, disebut nama Nabi, jika mereka di perjalanan belum sampai sudah diambil nyawanya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jika orang tersebut selesai dari majlis, dia pulang di perjalanan juga meninggal, itu dikatakan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah sekarang saya mau tanya, ibu bapak nih malam kan ada di majlis ilmu nih, disebut nama Nabi, disebut nama Allah. Kira-kira nih kalau pulang sampai di rumah, malaikat maut lagi ngopi di rumah kita, pulang nggak kita? Pulang nggak? Enggak Habib, muter dulu Habib. Kerawang. Dari Kerawang ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, Bandung baru pulang. Tetap malaikat maut ada. Mau pulang nggak? Nggak juga. Alhamdulillah malaikat maut nggak nungguin kita. Kalau malaikat maut nungguin kita, nggak mati-mati kita. Begitu ketemu malaikat, gue kabur, gue ngumpet. Gak bakal dicabut nyawa kita. Tapi Allah memperhatikan, diperintahkan malaikat maut per 20 menit ngadepin muka kita. Per 20 menit. Malaikat maut per 20 menit itu nyamperin muka kita, dilihat. Kata Allah, belum waktunya, balik lagi. 20 menit datang lagi ditengok, belum waktunya, balik lagi. Ini kita nih dari tadi udah dari jam berapa kita kumpul di sini? Dari jam berapa? Dari jam 8 malaikat maut mundar mandir ngeliatin muka kita. Ternyata ada di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah. Jika malaikat betul datang kepada kita, insya Allah malaikat tersebut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Karena hidup kita, lamanya kita duduk di majlis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingat salah satu hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika hambaku baik manusia maupun jin dan seluruh hambaku ini, mereka seluruhnya beribadah kepadaku, maka tidak akan pernah mengangkat kewibawaanku. Dan mereka, jika mereka sebaliknya, mereka berbondong-bondong bermaksiat kepadaku, maka tidak akan merendahkan kewibawaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingat di dalam rawi ad-diba selanjutnya, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadzal kursi haibatan wa waqara. Sallu ala nabi Muhammad. Arasnya Allah bergoncang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan, wibawa, setiap apa yang dikatakan oleh Allah, keagungannya, kemuliaannya, kursinya, singgasana Allah bertambah wibawa saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu makhluk yang diciptakan oleh Allah membawa keberkahan dan kemuliaan begitu besar
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahtadal arsyu taraban wastibsyara waddadal kursiyu haibatan wa wagara wa amtala'atis samawatu anwara wa dhajatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wastighfar. Luar biasa. Wibawa bertambah. Malaikat seluruhnya membaca maulid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Coba kebayang. Semua diratakan. Semua diharuskan bergembira. Ada satu malaikat saat diperintahkan semua waktunya berdiri. Ini malaikat nggak berdiri. Malaikatnya terbuat daripada sayapnya terbuat dari emas. Indah dengan tahta yang luar biasa. Tatkala Nabi dilahirkan, dia tidak berdiri. Nabi SAW, kemuliaannya Nabi ini, lihat kemuliaan Nabi. Allah murka, dihinakan malaikat tersebut dengan semiskin-miskinnya malaikat. Na'udzubillahi min. Ada satu kisah lagi. Ada salah satu orang, dia nggak suka dengan perayaan Maulid, nggak suka dengan perayaan Maulid. Saat orang asyraqal, dia nggak mau asyraqal. Buat apa saya asyraqal? Capek-capekin aja. Toh Maulid ini juga nggak diperbolehkan. Dia bilang gitu. Nah subhanallah, begitu orang setelah dari mahlul qiyam mereka duduk, setelah majlis mereka bubar. Ini orang nggak bisa berdiri. Ini orang nggak bisa berdiri karena tidak menghormati kehadiran Nabi SAW saat asyraqal. Ini orang nggak berdiri sampai beberapa tahun, nggak jalan yang ngesot, jalan yang lumpuh, nggak bisa. Satu malam datang baginda Rasul SAW di dalam mimpinya. Wahai hamba Allah, aku tidak dimintaki untuk diminta kehormatan darimu atau kemuliaan darimu. Cuman bahasa seperti itu Nabi Muhammad SAW. Saat dia buka matanya, demi Allah dia berjanji, wahai Rabbi, jika Allah berikan aku jalan, maka di hari ini akan aku selalu makmurkan maulid Nabi Muhammad SAW. Kontan bisa jalan itu hari sampai matinya dalam keadaan dia mencintai Nabi dengan membaca rawi Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang lainnya, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang wali bin awliyaillah, dia berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Di hadapan Nabi dia lagi salam kepada Nabi. Ada orang di sampingnya bencinya luar biasa. Ini orang kelewatan, lagi baca maulid, bukunya ditutup. Ustadz, saya mau ngajak antum nanti mampir ke rumah. Kata ini orang wali min awliyaillah, sebentar saya selesaikan pembacaan saya. Ditungguin nama ini orang sampai selesai asyraqal, selesai doa. Ini wali ngikutin, datang diajak ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dibilangin mau dijamu makan. Ternyata di situ lidahnya ditarik, dipotong lidahnya. Kenapa? Karena dia tidak suka mendengar dia melantunkan kesucian dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Aku benci dengan orang yang terlalu mengagungkan dan memuliakan Nabi, katanya. Lidahnya sampai jatuh ke bawah. Mulut yang sudah berlumuran darah, sambil mengambil lidahnya kembali ke makam Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Yang dia tangisin bukan rasa sakitnya, tapi yang dia katakan, ya Rasulullah, lidahku telah dipotong. Jangan salahkan aku jika aku tidak lagi mendapat melantunkan salawat kepadamu, karena aku tidak memiliki lidah lagi ya Rasulullah. Sampai tertidur wali tersebut. Datanglah sesosok manusia yang indah, bercahaya, diambil lidahnya, ditempelkan kembali ke mulutnya. Beliau mengatakan, teruskanlah engkau memuji dan menyanjungku, kata Nabi SAW. Nabi datang di dalam mimpinya. Begitu besokannya, lihat lidahnya sudah nyambung kembali. Ini keberkahan Nabi, ini kemuliaan Nabi. Nabi tidak akan pernah padam
selalu ada di dalam hati setiap pecinta Nabi Muhammad SAW. Dapat beberapa tahun, wali ini datang lagi ziarah ke makam Nabi. Ada anak muda ngundang lagi. Tuan, ayo saya mau ngundang makan tuan, katanya. Begitu diajak, jalannya sama, ngelihat rumahnya sama, dia nggak mau masuk. Aku pernah lewat jalan ini, aku pernah masuk ke dalam rumah ini. Iya tuan, ayo silahkan masuk dulu. Begitu masuk ke dalam, disediain makanan, betul diundang makan. Begitu lagi makan, dikeluarkanlah kerangkeng yang begitu besar. Di dalamnya ada monyet gorila yang begitu gede dan besar luar biasa. Sambil ngamuk gorila ini, beliau mengatakan, wahai tuan, aku tahu engkau mengingat rumah ini. Iya, saat di rumah inilah lidahku dipotong oleh seseorang. Apa jawabannya? Tidaklah tuan tahu, lihatlah monyet yang besar ini, ia adalah ayahku yang memotong lidah tuan. Maka mohonlah kepada Allah, maafkan dia, semoga dia diterima amal ibadahnya oleh Allah. Beliau ampuni, beliau maafkan, kembali seperti manusia biasa, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min. Makanya kalau ada yang ngundang maulid, datang Senin besok majlis Rasulullah pembukaan, datang besok majlis. Kenapa? Di dalamnya ada pembacaan maulid, gembira, senang. Abu Lahab senang, gembira atas dilahirkan Nabi. Setiap hari Senin dibebaskan daripada siksa kuburnya. Gimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tiap hari jika memikirkan Nabi, senang, gembira hati kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.